Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Baik, kali ini kita akan, perkenalkan nama saya Siti Mutrofin ya, dari Teknik Informatika Untak Surabaya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana sih cara membuat akun profil Google Scholar. Yang pertama pastinya kita harus punya email afiliasi kita ya. Misalnya adalah Untak ya. Tapi karena saya sudah punya profil Google Scholar yang pakai emailnya Untak, sehingga di sini untuk percobaan saya menggunakan email Gmail saja gitu ya. Jadi saya sudah punya akun profil Google Scholar yang menggunakan Untak, sehingga saya pakai yang akun biasa saja, yaitu Google saja. Nah, jadi email saya yang saya pakai adalah ini yang Gmail. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita masuk ke Scholar Google. Selanjutnya kita klik ini. Terus setelah kita pastikan kita udah login di email email afiliasi kita di Untak ya. Yaitu yang misalnya punya saya Siti Mutrofin @untak-sby.ac.id. Selanjutnya pilih profil saya. Selanjutnya di sini di sini kita pakai yang ini ralat. Nah, jadi ini ya pakai email yang satunya, yaitu email yang belum saya pakai untuk profil Google Scholar. Selanjutnya kita klik profil saya. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap kita, pastikan nama belakang jangan disingkat. Terus selanjutnya di sini itu adalah masukkan afiliasi kita, pastikan ini sesuai dengan PD Dikti ya, jangan disingkat. Selanjutnya ini adalah email yang bisa kita verifikasi ya. Di sini verifikasi hanya menggunakan email afiliasi ya, jadi bukan email umum. Nah, jadi kita pakai ini. Selanjutnya ini adalah bidang minat kita. Di sini antar bidang minat satu dengan yang lain itu dipisahkan oleh koma. Jadi misalnya saya punya bidang minat 2, yaitu data mining dan machine learning. Selanjutnya di sini kita bisa masukkan profil publikasi kita, bisa itu Publons, bisa itu ORCID, bisa itu ID profil Scopus, dan lain-lain terserah. Atau mungkin web kita juga bisa. Misalnya saya pakai Publons. Nah, selanjutnya itu kita klik berikut. Di sini, kalau misalnya Bapak Ibu hafal dengan artikel-artikel yang pernah dipublikasikan, maka bisa klik ini ya. Kita cari, misalnya saya pernah menerbitkan artikel di Ciki, jurnalnya UI, maka di sini bisa kita copy paste judulnya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita pilih yang Ciki ya. Nah, di sini pilih yang Ciki, anggap aja ini aja ya, centang atau artikel, bisa nggak? Ini pilih artikel aja kalau misalnya kita pengen milih berdasarkan artikel, karena kalau kelompok ini kalau namanya unik sih enak gitu ya, tapi kalau namanya mirip, kayak nama saya mirip dengan salah satu dosen kimia di Brawijaya gitu ya, maka nanti akan kecampur gitu, kita harus metani satu-satu gitu ya, mana yang bukan itu akan dihapus, mana yang punya kita maka itu kita pertahankan di profil kita. Anggap aja kita pakai yang artikel ya. Nah, di sini udah dapat satu. Kita klik next. Selanjutnya di sini kita bisa pilih otomatis, kita bisa pilih yang manual. Kalau saya lebih suka yang manual. Kenapa? Biar artikel yang itu bukan punya kita itu tidak masuk ke profil Scholar kita. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu pengen ini ya, sebenarnya sama-sama nggak nyamannya sih ya. Jadi kalau pakai manual berarti kita itu akan ngupdate, menambahkan satu persatu di profil Google Scholar kita. Tapi kalau otomatis berarti kita juga harus memantau kalau misalnya ada penambahan artikel dan ternyata itu bukan punya kita, itu juga harus kita hapus. Jadi terserah mau pakai yang otomatis atau yang pakai manual gitu ya, karena sama-sama tidak nyaman gitu ya.
terutama nama yang unik. Nah, itu bisa jadi berpotensi punyanya orang lain masuk ke kita gitu. Dan rekomendasi saya, Bapak Ibu jangan senang untuk kayak misalnya artikel orang lain masuk ke kita itu jangan senang. Apalagi kalau citasinya banyak. Biar apa? Biar kita tidak dianggap berniat untuk menaikkan hak indeks kita dengan cara yang tidak etis, yaitu itu tadi kita akan dianggap mengklaim punyanya orang. Jadi rekomendasi saya kalau misalnya itu bukan punya kita hapus saja. Jadi misalnya kita pakai aja otomatis ya, barangkali nanti Bapak Ibu nulis artikel biar otomatis masuk ke profil Bapak Ibu. Selanjutnya kita harus pilih centang umum ya, karena kalau tidak dipilih centang umum itu nanti ketika misalnya ini saya masuk ke Google Scholar, saya cari judul tadi ya. Nah, kebetulan anggota kami itu sudah punya profil Google Scholar. Di sini ditandai dengan adanya link, yaitu linknya itu ada garis bawah, sehingga ketika ini diklik gitu ya, maka itu akan masuk ke profil Google. Tapi kalau misalnya kayak misalnya ini ya, ada artikel saya yang ini. Nah, di sini ada mahasiswa saya itu tidak ada linknya gitu ya, tidak ada garis bawahnya. Yaitu apa? Berarti memang dia nggak punya akun profil Google Scholar. Tapi kalau misalnya di sini nggak dicentang, walaupun kita punya, itu juga orang umum, orang lain ketika mencari paper kita, di sini juga profil kita nggak nampil gitu ya. Makanya ini harus dicentang biar orang lain itu bisa melihat kalau kita itu punya profil Google Scholar. Barangkali Bapak Ibu itu nanti mau dilamar sebagai editor atau reviewer jurnal, dan salah satunya kan harus melihat rekam jejak di publikasi kita di profil Google Scholar kita gitu ya. Nah, maka di sini harus dicentang. Selanjutnya di sini artikel baru terkait penelitian saya, penelitian baru. Nah, di sini terserah sih, boleh dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada artikel baru yang kita tulis, itu kita akan dapat email gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengutip kita, itu juga kita akan dapat email. Jadi mau dinonaktifkan dua-duanya monggo, mau nggak diaktifkan juga monggo. Tapi kalau misalnya pengen tahu update-nya, rekomendasi saya diaktifkan. Setelah itu selesai. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini kita bisa unggah foto kita misalnya seperti ini. Nah, foto ini nanti yang akan dipakai di Sinta. Jadi Sinta itu ngambil fotonya berdasarkan profil Google Scholar kita gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang misalnya ngerasa saya belum punya publikasi sama sekali, tapi saya pengen punya profil Google Scholar, maka di sini bisa dihapus. Dan alamat profil Google Scholar kita itu adalah yang ini, di depannya simbol N ya. Jadi N sampai ke belakang itu dihapus. Nah, jadi inilah profil Google Scholar kita. Jadi walaupun kita nggak login, itu bisa ngelihat profil Google Scholar kita. Oh ya, di sini perlu diverifikasi ya. Jadi ini diklik aja verifikasi, nanti akan masuk ke email. Nah, kebetulan saya sudah punya akun, sehingga saya nggak perlu verifikasi ini ya. Dan kalau misalnya kita ngerasa saya kok punya banyak ini ya Google Scholar ya, maka bisa dihapus mana yang nggak kita pakai. Nah, caranya adalah klik ini, terus habis itu pilih setelan, terus pilih akun, terus pilih hapus akun Google Scholar, terus kita centang semuanya. Karena kalau salah satu nggak tercentang, di sini nggak aktif. Kalau misalnya pengen nanti ini nggak jadi dihapus, nah maka sebelum 30 hari itu silakan masuk ke email, login, habis itu ke Google Scholar, terus habis itu masuk ke sini tadi ya, yaitu di setelan, terus di akun, terus di sini nanti bisa dicentang dua-duanya, terus habis itu pulihkan.